rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kelas pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Kepada pemimpin kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Ista'id Ibda Ad-du'a Iqra. Khalas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau absen kehadiran dulu ya. Ini ada yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Berarti nihil ya. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan materi pada hari ini, Ibu akan bertanya, sebelum kemarin membahas materi tentang apa? Pada masih ingat nggak? Akhlak tercela, Bu. Menghindari akhlak tercela, Bu. Contohnya ada apa aja di akhlak menghindari akhlak tercela? Contoh akhlak tercela itu ini, Bu. Kayak narkoba, Zina, mencuri, minuman keras. dan lain-lain, Bu. Masih ingat ya? Insyaallah, Bu. Kemarin membahas tentang menghindari akhlak tercela. Hari ini kita akan membahas materi tentang membiasakan akhlak terpuji. Di dalam akhlak terpuji itu ada akhlak berpakaian, akhlak berhias, dan akhlak perjalanan. Kita akan membahas 3 subbab tersebut. Yang pertama ada akhlak berpakaian. Pakaian menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai, seperti baju, celana, dan sebagainya. Istilah busana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu busana, yang mempunyai konotasi pakaian yang bagus atau indah, yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, enak dipandang, nyaman melihatnya, cocok dengan pemakai, serta sesuai dengan kesempatan. Pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Ada fungsi pakaian. Yang pertama sebagai penutup aurat. Kata aurat terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, fungsi pakaian sebagai perhiasan. Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Berhias adalah naluri manusia. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah, apakah termasuk keangkuhan? Kemudian Nabi menjawab, sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan. Keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Selanjutnya, fungsi pakaian sebagai pelindung dari bencana atau melindungi dari bencana. Ditemukan dalam Quran surat An-Nahl ayat yang menjelaskan fungsi pakaian, yakni fungsi pemeliharaan terhadap bencana dan dari sengatan panas dan dingin. Kepada Dimas, Ibu minta tolong untuk membacakan Quran surat An-Nahl ayat 81. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Dimas, yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 81. Selanjutnya, fungsi pakaian sebagai penunjuk identitas. Jadi identitas atau kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Rasulullah SAW amat menekankan pentingnya penampilan identitas muslim, antara lain melalui pakaian, di mana Rasulullah SAW ini melarang lelaki yang memakai pakaian perempuan, begitupun sebaliknya, perempuan yang memakai pakaian lelaki, yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, batas aurat. Batas aurat laki-laki, Imam Maliki, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa lelaki wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh lelaki hanya yang terdapat antara pusar dan lutut. Selanjutnya, batas aurat perempuan, yaitu menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Adab berpakaian. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian baru, bagus dan bersih. Yang kedua, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki. Keempat, disunahkan berdoa ketika mengenakan pakaian baru. Dan yang terakhir, disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Kemudian, membiasakan akhlak berpakaian. Islam memiliki etika berbusana yang telah diatur oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, hikmah akhlak berpakaian. Yang pertama, menjaga identitas muslim. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya, akhlak berhias. Pengertian berhias. Berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah. Berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Macam-macam berhias. Macam-macam berhias itu ada. Dalam Islam diperintahkan untuk berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akhlak berhias. Yang pertama, dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang kedua, tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. Yang ketiga, tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Yang kelima, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Dan yang terakhir, berhias bukan untuk berfoya-foya. Selanjutnya, pembahasan terakhir ada akhlak perjalanan. Perjalanan diartikan
perihal atau cara gerakan, yakni berjalan atau berpergian dari suatu tempat menuju tempat lain untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Selanjutnya ada akhlak dalam perjalanan. Yang pertama, mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. Sunnah menaiki kendaraan dengan membaca bismillah, kemudian duduk dengan membaca alhamdulillah. Ada nilai positif melakukan perjalanan. Yang pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Kedua, safar menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman. Yang ketiga, safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar, maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat. Yang kelima, perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Hikmah melakukan perjalanan, sebaiknya setiap orang memikirkan terlebih dahulu secara matang terhadap semua perjalanan. Niat kita haruslah baik, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan ketiga materi ini, ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Cukup. Kalau cukup, Ibu lanjutkan ke kuis. Jadi, Ibu akan membagi 2 kelompok dan setiap kelompok akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas ini. Kelompoknya dibagi 2, Ahwat sama Ahwat, Ivan sama Ivan ya. Ya, Bu. Ibu serahkan kepada Sambil satu aja. Iya, satu Kelompok satu, ada 1 orang. satu kelompok 1. Masih. Ambil. Satu. Makanan kan? Satu. Ya. Ibu beri waktu 15 menit cukup ya. Cukup, Bu. Ya, silakan berdiskusi. Gimana anak-anak, udah selesai? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di tempat aja, nggak usah maju. Siapa duluan yang mau? Kelompok 1. Ya, silakan kepada kelompok 1. Jadi kita dapat pertanyaan, mode pakaian zaman sekarang lebih menekankan kepada model daripada fungsinya sebagai pakaian. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Jawaban kami yaitu mode pakaian seperti itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Mestinya fungsi pakaian yang harus menjadi prioritas utama dan pembuatan pakaian. Mode memang penting, asal tidak mengurangi fungsi pakaian yang sebenarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1, beri aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 2. Baik, ini hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu pertanyaan tentang perkembangan jilbab saat ini luar biasa, terutama dari segi mode dan gayanya. Bagaimana kalian melihat ini? Nah, menurut hasil diskusi yang kami diskusikan tadi, yaitu tidak masalah ya, karena Islam ini menekankan keindahan dalam berpakaian. Tadi kan ada unsur keindahan di sana. Akan tapi jangan lupa atau jangan tertinggal prioritas dalam berjilbab, yaitu yang pertama itu menutupi aurat, kemudian tidak ketat, kemudian juga tidak berlebih-lebihan. Itu kan kalau mode zaman sekarang tuh ada yang jilbabnya sampai muter-muter itu, ada yang kayak gitu. Jadi kalau bisa yang sedang ada, selama itu menutupi aurat dan sopan, kemudian tidak ketat, itu tidak apa-apa. Itu menurut kelompok kami, Bu. Terima kasih. Ya, terus dulu. Terima kasih kepada seluruhnya yang sudah berpartisipasi. Jadi Ibu tarik kesimpulan dari seluruh materi pada hari ini, yaitu kita harus menerapkan
akhlak terpuji seperti akhlak dalam berpakaian, akhlak dalam berhias, dan akhlak dalam perjalanan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Kalau cukup, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. dan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, hari ini kegiatan pembelajaran kita hari ini udah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.